Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, alhamdulillah. Ini sudah hadir semua dan sudah hadir di tengah-tengah kita juga Ustadz Randy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Mas Eko-nya belum bisa hadir ya Ustadz Randy. Jadi Siap, aman. teman-teman saya menggantikan sebentar untuk meliding acara ini, acara kajian sore hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya hingga hari akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam acara kajian rutin Alwa Corporation 18 Maret 2022. Semuanya sudah hadir dari seluruh departemen dan juga dari para distributor Alwa Corporation. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Ustadz Randy yang telah mau nih meluangkan waktunya ya dari jadwal-jadwal yang sangat padat yang seharusnya kita jadwalkan kemarin hari Kamis. Alhamdulillah bisa terlaksana hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap bersemangat dalam kondisi seperti saat ini. Insya Allah kita ini saat ini bisa melewati masa-masa sulit ya, masa-masa apa ya dalam kondisi perekonomian Indonesia. Insya Allah kita bisa melewati ini dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ustadz Randy sudah hadir di tengah-tengah kita, jadi saya persilahkan kepada Ustadz Randy untuk memberikan tausiah dengan tema yang hari ini mungkin belum bisa diberikan kepada yang lain, nanti mungkin langsung dari Ustadz Randy. Terima kasih, saya persilahkan kepada Ustadz Randy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Ustadz. Jelas ya. Coba saya share screen dulu. Oh, belum bisa nih hostnya. Boleh minta tolong? Azam, bisa minta tolong? Oke. Oke. Aman suaranya? Soundnya terdengar nggak? Terdengar, sound laptopnya terdengar ya? Ya, terdengar. Sound laptop terdengar baik. Suara saya tetap jelas kan? Alhamdulillah jelas. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi dengan salam penuh doa. Ini salamnya para penghuni surga nih. Ya, semoga teman-teman kita semua dimasukin sama Allah ya ke surga tanpa hisab. Amin. Semoga siapa yang jawab salam ini saya doain yang lagi punya masalah Allah angkat, yang lagi punya keinginan Allah mudahkan, yang lagi kering Allah basahi lagi hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, ya Allah. Dengan semua nikmat yang Engkau kasih pada kami. Kami emang gak tahu diri, ya Allah. Saya gak tahu diri di hadapan-Mu, ya Allah. Dengan semua kenikmatan yang Engkau kasih, nampaknya biasa saja hamba bersyukurnya, ya Allah. Apakah hamba ini termasuk orang-orang, ya Rabb, yang harus diberikan sakit dulu baru bisa bersyukur? Yang harus dikasih bangkrut dulu baru bisa bertobat? Yang harus dibikin kondisi bermasalah dulu baru kami mau mendekat? Ya Allah, buta banget kami, ya Allah. Gak ngerti bahwa hidup ada batasnya. Tahu kami, ya Allah, ilmunya, tahu teorinya. Hidup ada batasnya, semua ada waktunya. Tapi nampaknya belum menjadi sebuah kesadaran bagi kami, ya Allah. Atau mungkin karena kami menganggap umur puluhan tahun terlalu lama untuk kami, dan masih banyak sisanya untuk kami. Tapi emang kami gak ngerti, ya Allah. Dan makanya, ya Rabbi, kami datang sore ini padamu. Hamba, keluarga besar Alwa, kami semua datang padamu, ya Allah. Memohon diberikan cahaya darimu. Cahaya yang menyinari gelap kami. Yang kami sendiri gak sadar sedang gelap, ya Allah. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Jadikanlah apapun di akhir acara ini, ya Allah, semakin mendekatkan kami padamu, semakin bikin kami manut padamu, semakin bikin kami takut sekaligus berharap padamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ya Allah, berkahi perusahaan Alwa ini, ya Allah. Jadikan ini kendaraan yang mengantarkan karyawannya, distributornya, timnya, konsumennya, dan semua orang-orang dicintai di dalamnya masuk jannah-Mu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore keluarga semua. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah, bos kita datang nih, Mas Eko. Tadi diculik dulu sama Mas Anjar tadi. Oh gitu. Kangen nih, kemarin miss satu pertemuan ya. Nyariin. Saya nyariinnya di statusnya Mbak Di aja, di status pre-love-nya aja. Lagi naksir sama yang hitam coklat-coklatan. Aduh, siap Mas. Setor aja ukuran. Enggak lah, bercanda. Aman. Aman insyaallah. Saya baik kawan-kawan. Keluarga saya semua, saya nggak nganggap ini keluarga besar Alwa dan saya di luarnya. Enggak lah. Kita semua kan satu keluarga besar ya. Dan kawan-kawan, sore ini saya mau bawain satu materi yang penting banget. Penting bukan bagi saya saja, tapi bagi kita nih yang ngaku manusia. Ada yang di luar manusia di sini? Itu Jo,
Berarti kalau di sini manusia semua, berarti materinya ini sangat dibutuhkan. Karena banyak kawan-kawan nggak sadar nih, Iya. baru sekedap mata gitu ya, sekejap mata, udah SD. Sekejap mata lagi, udah SMA. Sekejap mata lagi, udah lulus kuliah. Sekejap mata lagi, udah kerja dan punya anak. Dan kita ngomong ke belakang gini, kok waktu kayaknya cepet banget ya. Dan sekejap mata lagi tiba-tiba udah di kuburan. Dan banyak orang yang melewati hidupnya tanpa tahu the meaning of life. Tanpa tahu arti dari kehidupannya. Saya nggak ngomong arti hidup, tapi arti kehidupan. Kita kayak pemain aktor yang masuk di tengah-tengah cerita. Masuk di tengah-tengah cerita dan kita hanya ngikutin peran saja. Tanpa mau tahu gambaran besar dari cerita itu tentang apa ini semua. Dan kita kayak nggak peduli, pusing-pusing mikirin gitu. Yang penting saya jadi aktor, bukan main dengan baik malah. Yang penting saya jadi aktor, enak jalanin hidup. Dan walhasil dia termasuk orang-orang yang melewati umur-umur tahunan, puluhan tahun hidupnya dengan kekosongan. Jangan sampai kawan-kawan, karena nanti nyesel sendiri gitu ya. So, sore ini kita minta sama Allah dikasih tahu tentang the meaning of life. Take your time. Take your time before your time will take you. Saya salah naruh koma di sana, maaf. Take your time before time will take you. Ambil waktu teman-teman buat ngejeda hidup sejenak sebelum benar-benar jeda itu datang. Saya nih kalau lagi sholat nggak ada rasanya, gitu ya. Kerja nggak ada rasanya, jalanin rumah tangga nggak ada rasanya, itu saya diem dulu dan saya ngeliatin orang-orang. Orang lagi sujud saya liatin, orang lagi makan saya liatin, dan saya nanya, dia lagi mikir apa ya? Dia lagi mikirin apa ya? Dia sadar nggak sih lagi hidup? Jangan-jangan kayak saya yang lagi nggak sadar sampai hilang rasa tentang hidup. Dan ternyata dengan memulai jeda itu dapat rasa lagi kan. Nah, the meaning of life berbicara tentang itu. Kita akan sedikit mereview ke belakang-belakang materi-materi kita yang saling sambung menyambung ya. Bismillah. Dan kali ini kita akan masuk di kedalaman 20.124 meter di bawah permukaan lautan Al-Quran. Diving into the ocean of Al-Quran. Tauhid itu sumbernya, amal itu muaranya, dan Al-Quran itu segalanya. Dan sebentar lagi datang bulan Quran ya. Insyaallah siap-siap. So saya nggak bosan-bosannya untuk mengulang ini. Sebentar, suaranya ada yang feedback nih. Mungkin bisa di mute dulu nih, Mbak Erni nih. Masih kebuka mic nih. Nah, siap. Thank you. Jadi Al-Quran itu layaknya lautan luas yang kita arungi. Ketika kita hanya berlayar di atasnya aja, maka kita dapat segernya angin, pemandangan. Tapi kita melewati mutiara-mutiara dan harta karun di bawahnya. Yang padahal, kalau kita bisa ambil itu, kaya Anda. Kalau namanya cukup gitu atau kaya atau cukup, maka jalanin hidup cukup. Di sininya cukup nih, di dada cukup, di luar cukup, dan semuanya jadi indah. Persis kayak tadi pagi, ketika saya bawain materi ini nih kawan-kawan, ketika saya lagi setting materi ini nih, siang tadi, istri saya nanya, kamu mau bawain materi apa saya? Saya bilang the meaning of life. Terus saya ceritain sedikit tentang inti dari materi ini. Dan dia ngomong apa? Sadar gak saya? Kenapa?
Ini kan yang tadi pagi kita bahas. Ini ayat yang tadi pagi kita bahas di keluarga. 1 hari 1 ayat. Oh iya ya saya, Masya Allah. Ayat-ayat itu hidup. Al-Quran itu hidup. So bismillah. Kita mulai ya. Teman-teman pasti familiar dengan slide dan pertanyaan ini lah. Atau minimal pertanyaan ini. Ketika di awal-awal saya nanya. Di awal-awal kita kajian ya. Di pertemuan 1-2 kalau nggak salah. Saya nanyain. Apa alasan Anda hadir di sini? Lagi pengen apa sih? Betul ya? Lagi punya masalah apa? Lagi punya achievement apa ya? Goal apa yang mau dicapai? Dan saat itu teman-teman nulis semua. Tuh, saya mau ini mas, saya mau ini mas. Ada yang pengen jodoh. Ada yang pengen bisnisnya lancar. Ada yang pengen sakitnya jadi sehat. Ada yang pengen lunas utang dan lain-lain. Nah pertanyaan saya. Kondisi hari ini dengan pertemuan kita pertama kemarin, sudahkah ada perubahan? Sudahkah ada yang berubah? Kayaknya belum banyak ya mas. Padahal sudah ngelakuin banyak hal mas. Oh gitu. Yuk kita lihat problemnya di mana. Teman-teman, slide ini nge-review, mem-flashback pikiran kita tentang employee of Allah. Ya. Ada aturan main yang berlaku di papan permainan itu. Di papan permainan biru itu. Dan saat itu saya ngebahasnya tentang kenikmatan-kenikmatan jadi IOA. Hari ini, mohon maaf, saya mungkin akan bahas hal sebaliknya. Hal-hal yang gak enak untuk disampaikan, tapi perlu untuk saya sampaikan. Namanya ada aturan. Kalau kita tabrak, hasilnya apa? Kalau rambu-rambu lalu lintas ditabrak, kecelakaan. Kalau lagi Asian Games atau Olimpiade gitu kan, di aturannya dilanggar, didiskualifikasi. Di sekolah aturan dilanggar, dikeluarin dari sekolah. Hal-hal yang gak enak itu belum memang dibahas. Jadi saya selama beberapa pertemuan kemarin ngasihnya adalah yang enak-enak, angin surga semua. Wa basyiril ladzina amanu amilus shalihat. Kabarin hal-hal yang gembira. Tapi saya juga harus ngabarin ancaman-ancaman. Karena orang hanya dikabarin yang enak-enak, nanti jadi ngeremehin Allah. Allah Maha Pengampun kok, santai aja lah. Tapi orang dikabarin yang ngeri-ngeri aja, jadi takut aja bawaannya. Maka kita butuh antara khauf dan roja, 2 hal ini. Antara takut dan berharap. So kawan-kawan, balik ke pertanyaan tadi. Kenapa mas? Yang kita pengen itu kok ada yang belum kecapai? Kok ada yang belum achieve dan lain-lain? Maka pahamilah sukses formulanya. Sukses formulanya begini teman-teman. Coba dibaca. Have sama dengan do dikali be. Ini sukses formula yang general umum dipakai di dunia. Mau ngomongin sukses di spiritual, mau ngomongin sukses di anak, mau ngomongin sukses di bisnis, di relation apapun bisa dipakai. Ini general banget. Have sama dengan do kali be. Contoh. Have-nya kita pengen dapetin perusahaannya maju pesat misalnya. Alwa pengen maju pesat. Anda sebagai distributor pengen penjualannya meningkat drastis misalnya. Pengen have. Anda punya have yang pengen dituju. Oke, udah dicanangkan kayak tadi kan. Apa yang Anda alasan Anda hadir ke sini? Oh, kita udah punya impian-impian. Oke. Sekarang kita lihat. Do-nya gimana? Do-nya gimana? Kadang-kadang orang punya goal, orang punya impian gitu ya. Saya pengen mas, besok naik profit 10 kali lipat mas. Oke, sekarang
ngelakuin apa aja sekarang? Udah ngelakuin apa aja terus untuk 10 kali lipat itu? Belum ada, Mas. Ya masih standar-standar aja, Mas. Lihat, do-nya bermasalah. Do-nya bermasalah. Gimana have-nya bisa meningkat? Sampai sini paham ya? Contoh lagi, pengen terapi dari sembuh, have-nya pengen sembuh dari sakitnya. Do-nya udah ngelakuin apa aja? Ya gini-gini aja, Mas. Moga-moga nanti disembuhin lah. Tapi nggak ada do yang dilakukan. Ini juga bermasalah, nggak akan sampai ke have. Anda punya impian apa, have? Cek sekarang do-nya bermasalah apa nggak? Itu ya. Tapi ternyata nggak cukup dengan do. Nggak cukup dengan apa yang dilakukan untuk dapat getting what you want. Success is getting what you want. Anda harus perlu ngecek juga B-nya. B itu menjadi, alias personal diri. Contoh gini, Mas, kita punya target omset sekian miliar misalnya. Wah, kalau ditanya Mas, udah ngelakuin apa aja, projectnya udah apa aja, udah banyak Mas. Tim marketing kita nggak habis-habis Mas bikin ads. Winning campaign udah ada Mas. Tim Mas, udah kita setting punya goal semua Mas. Sampai KPI udah kita setting sedemikian rupa Mas. Tapi kok semua udah dimaksimalin, hasilnya nggak ada ya Mas ya? Hasilnya nggak maksimal ya Mas ya? Ada yang ngalamin kayak gitu? Coba cek B-nya. Do-nya udah oke, ternyata B-nya bermasalah. B itu apa? Ternyata di dalam tim, misalkan ada yang saling dengki, ada yang masih punya sifat dendam, ada yang masih punya rasa ganjel ke pimpinannya, ada yang masih ngomongin orang lain, sehingga bermasalah have-nya. Do-nya 100, B-nya 1 nilainya, maka have-nya ya cuma 100, gak bisa sampai 10.000 lompatannya. Jadi ngomongin personal diri. Lagi contoh, orang pengen sembuh, have-nya pengen sembuh. Do-nya udah berobat, do-nya sudah berobat. Tapi ternyata punya mindset B-nya yang salah. Itu apa? Saya mah gak bakal sehat. Udahlah. Udah gak ada jalan lagi. B-nya bermasalah. Mindset-nya dia yang bermasalah. Karakter dirinya yang bermasalah. Anda udah ngelakuin sebanyak apapun jadi distributor kawan-kawan, karyawan di Alwa gitu ya. Udah ngelakuin semua hal sesuai proker. Tapi ternyata attitude-nya jelek. B-nya jelek. Attitude-nya jelek. Maka Anda nggak dapat apa-apa. Malah kayak, mohon maaf, jadi orang yang tidak diharapkan lah simbolnya. Maka ini harus dicek kawan-kawan. Antara have, do, dan be. Dan ini kalau waktunya panjang biasanya kami mengcoaching. Kayak kemarin kita coaching tim. Ada caranya. Kita kumpulin semua elemen ya, semua elemen. Ini kenapa nih perusahaan nggak maju-maju? Kenapa nih pencapaian nggak masuk-masuk? Nah kita cek B-nya, kita cek do-nya rame-rame. Ada prosesnya dan akhirnya munculkan ada beberapa poin yang harus diperbaikin di do dan be. Dan Masya Allah ternyata hasilnya jadi luar biasa. Someday lah ya, nanti kita bisa masuk ke sana. Yang penting hari ini teman-teman paham konsepnya dulu. Nah, itu konsep dasar. Konsep dasar. Yang mau saya tekankan sore ini adalah ada orang-orang yang do-nya udah bagus, B-nya juga bagus, ternyata have-nya nggak naik-naik. Tahu nggak problemnya di mana? Dan ini akurasinya sampai 90% dan efeknya sampai sekitar 80-90% damage-nya. Tahu nggak problemnya di mana? Do-nya bener, B-nya bener, have-nya nggak naik-naik. Kira-kira ada yang tahu problemnya di mana? Problemnya adalah, ketahuilah kawan-kawan, kita nih hidup bukan hanya dari apa yang kita jalanin, tapi ada yang menguasai kita. Kalau kita bermasalah sama yang menguasai kita, sama yang nyiptain kita, maka semuanya jadi error. Anda mau bagus do-nya, Anda mau B-nya bagus,
suksesnya di hidup Anda mungkin di bisnis 100, tapi di keluarga 0. Akhirnya 100 kali 0, 0 juga. Ada orang-orang yang sukses di hidupnya, di bisnisnya, tapi keluarganya berantakan. Anaknya kena narkoba, anaknya ngelawan. 100 kali 0. Dan itu problemnya adalah dia bermasalah dengan yang nyiptainnya. Makanya saya reminder dengan ini. Because we are created, not a creator, guys. Ya. Nah, saya mau munculkan foto ini. Ada yang pernah deg-degan kalau ngelihat ijo-ijo begini? Lagi jalan di ujung ngeliat ijo-ijo, hati kok jadi deg-degan. Apakah ini yang namanya cinta? Gitu. Deg-degan takut ditilang kalau mas, bukan karena cinta. Ini polisi kan, kawan. Jadi ini gambar motor, disuruh jangan lewat jalan layang, dia nerobos lewat jalan layang. Dan saya pernah kayak gitu. Mungkin di awal nggak ada yang jagain, tapi udah dikasih tahu motor dilarang lewat kan gitu ya, tandanya motor dilarang lewat. Tapi masih aja diikutin karena apa? Biasanya ngikut kendaraan yang ada di depan. Itu motor aja jalan tuh, masuk jalan layang tuh, ikutan pernah nggak kayak gitu tuh? Saya pernah di jalan mana gitu ya, masuk motor gitu ya, lewat kolong bawah gitu. Depan saya ada motor lain, jalan saya ngikutin motor itu biasa aja kan. Oh ada yang di depan. Kok sepi nggak ada motor lain? Pas keluar terowongan, tiba-tiba masuk tol. Motor masuk tol coba. Udah gitu langsung pas keluar ada kelap-kelip lampu sirine gitu. Waduh polisi lagi gitu. Puter balik akhirnya gitu. Nah ada orang-orang yang udah dikasih tahu ada rambu-rambu tuh. Jangan naik, jangan naik. Masih aja nyoba-nyoba. Ada yang penasaran atau ngikut-ngikutan, akhirnya diikutin. Mungkin pas awal nggak masalah, bahkan di puncak di atas dia bisa dapat angin enak, seger gitu kan, ngelihat dari atas flyover kan. Tapi pas sampai bawah gimana? Pas udah mulai turun gimana? Nah lu udah ada polisi di depan udah ngejegat, mau muter nggak bisa gitu kan. Udahlah, akhirnya doa sumum bukmun umyung fahum la yarjiun. Mereka buta, bisu, tuli, nggak ngelihat saya ya Allah gitu. Turun akhirnya terbang. Jadi minggirin kan. Minggir mas. Selamat sore. Bisa tolong tunjukkan SIM dan STNK-nya. Tunjukin. Baru ditanya gini doang. Kira-kira tahu nggak masalahnya di mana? Itu aja udah deg-degan. Dan itulah karakter orang salah. Karakteristik orang salah adalah deg-degan. Kalau kita hidup lagi nggak enak sekarang, kok suntuk ya, kok sempit ya, kok nggak pernah tenang ya, pasti ada salah. Mau itu salah ke orang ataupun salah ke yang nyiptain orang. Kalau salah ke orang, kita masih sering kali takutnya itu lebih parah. Ini sebenarnya nggak pas juga. Takutnya lebih parah dibanding ketika salah sama yang nyiptain orang, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ngegampangin, Allah ngampunin kok. Nggak sholat nggak apa-apa. Dan Allah udah kasih rambu-rambu sebelum kita naik flyover. Itu apa? Waman a'rada an dzikri. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan donka. Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan Allah pakainya itu tuh. Fa innalahu, dan bagi mereka akan jalanin ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Sungguh kata Allah. Yang harus dikalahin itu sebenarnya rasa nggak percaya sama Allah dan rasa gampangin Allah.
teman-teman. Makanya saya bilang di awal tadi, kalau kita hanya dikasih yang enak-enak aja, angin surga aja, gampangin Allah nanti. Maka mohon maaf, saya akan ngasih satu hal biar kita juga ada rasa takutnya. Takut ditilang ya, kawan ya. Sama Allah dibikin hidupnya sempit di dunia tuh. Itu ngomongin di dunia. Dia mau jalanin apapun kayak lewat gang yang dia jalan mesti miring-miring begitu tuh. Sempit, susah nafas, udaranya sedikit, sempit. Ada yang lagi ngerasain? Jangan-jangan karena jauh sama yang nyiptain. Dan teman-teman, saya bingung mas, harus ngerubah dari mana? Atau apalah mas, kasih satu aja dari semua perintahnya Allah yang harus dijagain banget mas, agar B-nya gak bermasalah, B-nya gak bermasalah, D-nya gak bermasalah. Itu ini. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Dan Rasulullah ngomong sesuai wahyunya, ngomong apa yang Allah pengen omongin. Dan Allah ngomong melalui Rasulullah apa? Sholat pada waktunya. Dari semua amalan yang paling dicintai Allah, sholat pada waktunya. Di antara amalan-amalan lain. Lihat, pembukaan kitab dari 6.000-an ayat. Allah memilih di awalnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Percaya sama Allah yang gaib, kemudian sholat. Saking pentingnya. Untuk ngomongin ibadah puasa, Allah nurunin wahyu. Untuk ngomongin ibadah haji, Allah nurunin wahyu. Tapi untuk ngomongin sholat, Rasulullah dipanggil langsung ngadep Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj, nerima perintah sholat. Apa sih mas, sholatnya cuma kayak gitu-gitu aja mas, 5 kali gerakannya itu aja. Ya itulah kita, itulah saya yang belum memahami dahsyatnya. Dan saya hanya menyampaikan beberapa kawan-kawan. Teman-teman ada yang sedekah? Ada. Teman-teman ada yang berbakti sama orang tua? Ada. Teman-teman ada yang mungkin udah umroh? Teman-teman ada yang ngasih makan kucing? Berbuat baik lah. Oke, it's fine, silakan. Tapi yang ditanyain itu bukan itu dulu nanti. Kamu ngasih kucing gimana? Kamu sedekah gimana? Kamu umrohnya gimana? Enggak. Ibadah yang paling pertama kali ditanya adalah sholat. Sholatmu gimana? Coba bayangin sekarang teman-teman ditanya langsung sama malaikat dikubur. Sholatmu gimana? Kira-kira kita jawabnya ngejawab apa sekarang? Lancar malaikat gitu. Rapih malaikat. Khusyuk malaikat. Atau kita malah jawabnya ketakutan. Bolong-bolong malaikat. Dan teman-teman, izin saya munculin satu ini ya. Dari semua polisi nilang, ada karena salah nggak bawa SIM misalkan. Ada kesalahan ditilang tuh gara-gara nggak bawa STNK. Ada yang nerobos lampu lalu lintas merah. Ada yang boncengan berlebihan. Nah itu masih ringan-ringan ya hukumannya ya. Tapi kalau yang rada besar, udah curanmor tuh. Lebih besar lagi misalkan nabrak orang sampai meninggal. Maka hukumannya jadi beda. Dan ngomongin sholat. Hati-hati kawan-kawan. Kalau kita nggak jagain itu, kecelakaan besar. Kecelakaan besar. Kita akan dikirimin ular yang gede banget nanti. Di dalam kubur, kita dikirimin ular Sujawul Aqra namanya. Yang gigi bawahnya itu
sampai tembus ke hidungnya gitu. Yang ekornya itu udah kayak bor deh. Dan dia akan nusuk kita dari belakang, tembus sampai depan. Hukuman bagi orang-orang yang ngelalaiin sholat. Dan setiap waktu sholat, datang ular itu. Kalau kita ngelalain satu saja, itu hukumannya. Dan dia bilang, aku disuruh Allah memukulmu. Sebab meninggalkan sholat dari subuh hingga zuhur. Kemudian dari zuhur ke asar. Asar ke maghrib. Dan dari maghrib ke isya hingga subuh. Tanpa sebab yang jelas. Saya yakin di sini nggak ada yang ngelalain sholat lah. Tapi izinkan saya mengingatkan ini. Dari semuanya, jagain sholat. Jagain sholat. Jagain sholat. Maka izin saya putarkan satu video. Izin saya putarkan satu video tentang Sujaul Aqra ini. Di alam kubur ada namanya ular yang disebut Sujaul Aqra. Mukanya sama hampir persis dengan iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya. Gigi bawah ke gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Kupingnya dalam keadaan yang sangat amat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor. Ujung daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak salat, yang meninggalkan salat satu kali dalam keadaan sengaja dia pernah meninggalkan salat, maka ular tersebut akan mendatanginya dan mengatakan, Assalamu alayka ya ahlan nar. Salam kepadamu wahai penghuni neraka. Lalu tidak banyak bicara, ular tersebut Sujaul Aqra menembuskan daripada buntutnya dan masuk sampai daripada duburnya, keluar sampai ke dalam mulutnya. Setelah itu dililit daripada Sujaul Aqra lalu dihempaskan ke bumi. Hancur berkeping-keping jasad kita dengan kedalaman hempasan 7 km. Hancur, jasad kita hancur sangat luar biasa. Lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat utuh lagi daripada jasad kita. Lalu Sujaul Aqra terus akan mentimpa kita dan membanting kita di bawah tanah tersebut selama datangnya yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kawan-kawan, saya sebagai keluarga ya. Keluarga itu kan bukan saat senang-senang aja kan. Bukan hanya yang ngasih hal yang enak-enak aja janjinya, tapi juga yang ngasih tahu warning, peringatan-peringatannya. Rumusnya ini, have sama dengan do kali be. Rumus ini dipakai ke atas vertikal dan dipakai ke samping untuk urusan dunia kita horizontal. Kalau kita pengen have-nya baik, maka kombinasikan ke atasnya kenceng, ke sampingnya kenceng. Oke, teman-teman lagi pengen bisnisnya maju, hidupnya lebih baik, have-nya pengen baik. Maka do sebagai manusia lakukan. Manusia profesional lakukan. Datangnya jangan telat. Kerja sesuai KPI. Apalagi berusaha mencapai target, itu do, lakukan semua. Tapi jangan lupakan be. Tempa diri terus, tempa attitude terus. Itu sebagai yang horizontal. Ya. Gak cukup dengan horizontal, ke vertikal juga. Dan sore ini saya ngasih satu poin saja. Perbaiki sholat. Teman-teman have-nya pengen dilimpahin sama Allah. Maka do-nya apa sekarang? Mau melakukan apa? B-nya apa yang mau diperbaiki? Nah untuk itu, saya minta semua lihat satu video ini sebelum kita nanti exercise. Pada ini kita exercise. Siapin kertas, pokoknya siapin kertas. Kita akan memperbaiki do-nya dan kita memperbaiki have-nya. Ya do dan be-nya. Oke. Nah, video yang saya mau putar ini adalah tentang the meaning of life. The meaning of life. Kadang orang
dia bukan nggak mau sholat, bukan. Tapi dia nggak tahu kenapa harus sholat. Kadang dia bukan nggak mau kenceng perubahan dirinya, istiqomah di sana, tapi dia nggak punya why-nya. Maka video ini semoga bisa ngejawab tentang kenapa kita harus memperbaiki semuanya. Take your time before time will take you. Saya izin putarkan. What are we doing here? And where are we gonna go? It's like we just woke up one morning and then it's welcome to the show. Don't ask any questions, just go with the flow. Make as much money as you can and try your best not to get broke. Copy everything you see on the TV, from the hairstyles to the clothes, and don't think too often, just do exactly as you're told. And if you ever get confused, then just turn towards the alcohol. You'll still hear your thoughts, then just turn up the radio as you learn to live a lifestyle of drugs, sex, and rock and roll. But in all honesty, I just need to know, is there more to the cycle than growing and getting old? Living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own. I just really need to know before the casket's closed, 'cause I'm not willing to gamble with my soul, nor am I ready to take any chances. These are just simple life questions and I'm just searching for some answers. Like, what are we doing here? And what is our purpose? How did we get here, and who made us so perfect? And what happens once we go, or is this world all really worth it? Questions we don't answer because apparently we don't really have to. There's no purpose to this life and our existence is merely natural. Then in that case, please let me ask you, did you create yourself, or was it somebody else who had fashioned you? 'Cause you're a being that's impeccable, faultless and unparalleled. You're a product of supreme intelligence and I'm merely being rational. For there isn't a camera on this earth that can come close to the human eye, nor a computer that can compete alongside the human mind. And if the whole world was to come together, we wouldn't be able to create a single fly. So many signs, yet we still deny. As science tries to justify that all this could come from none, when it's a simple sum. 0 plus 0 plus 0 cannot possibly ever give you 1. So from where did all this order come? For everything has its origins, a maker, a creator of its own. I mean, the only reason you're watching this video is because somebody had to press upload. So we can believe in the Big Bang, but I'd rather believe in He who caused it to explode. Allah, the creator of everything along with every single soul. The ever-living, the master, the only one who is in control. Unlike his creation, beyond our imagination. And no, he's not a man, nor does he have any partners in association. He's on his own. And no, he did not ever leave us alone. Just like every manufacturer, he left us with an instruction manual. The Quran and Islam, and I'm sorry to jump to conclusions, but it's the only one possible. The only definition of God is the one and only supreme being. It's logical, a book with 0 contradictions, with miracles that are both scientific and historical, all revealed over 1400 years ago. Like the detailed description of the human embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. To the mountains as pegs holding firm the earth below, and the 2 seas that don't mix in a complete separate flow. To the planets in orbit, alternating night and day as they stay in flow. The expansion of the universe and the creation of everything from H2O.
to the stories of the past and the preservation of Pharaoh, to identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome, the gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone, and not a word has changed, it's still the same. So please explain how all this was known over 1400 years ago to a man who couldn't read or write as he would recite whatever the angels spoke. And if you still don't believe, please try to come up with something that's even close. But you can't, so we took God as a mockery and his messengers as a joke. Muhammad could not read or write. How somebody who can't read or write gonna start a religion? Dismiss these scriptures as legends and tales of the ancient folk as we live life according to our whims, desires, and hopes, saying this life is the only home we will ever know. We will live then die, then simply turn to bones. YOLO! Correction, after the grass dies, the rain arrives and it regrows, and Allah promises to do the same thing to your very soul and bring you back from your very fingertips to your toes, as the all-seeing supreme being watches us so close, and we are surely being tested in our wealth, our health, and our self, and everything that we've been blessed with. So believe, for we will surely be resurrected and be brought back to our Lord and account for every single deed as he hands us our books and orders us to read. From the bad to the good and everything in between. You yourself are sufficient for your own accountability, so don't be mad at me. You are the one who thought he wouldn't come back to me. I gave you a whole life long to search after me, but you were busy in all that which was temporary, so read. And glad tidings to all those who believe, and if you disbelieve, read, and don't let that day be the first day you find out what your life really means. Read. Masya Allah, Masya Allah. Coba diendapin dulu. Saya nggak mau langsung masuk ke materi, gitu ya. Endapin dulu. Memang saya nggak bisa maksa, tugas saya nyampein. Al-Quran nggak pernah berubah, satu ayat pun, satu huruf pun nggak pernah berubah 1400 tahun yang lalu, sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini. Bukti-bukti nyata terus terbukti sampai hari ini. Orang-orang udah pass away, meninggal satu persatu juga, dan sebentar lagi kita. Allah terus menunjukkan ayat-ayatnya, baik di ufuk, di langit, maupun di hidup kita sendiri dan diri kita sendiri. Allah bilang itu, kami akan tunjukkan tanda-tanda kami di ufuk, di langit, di diri kalian sendiri, sampai kamu sendiri sadar, sehingga tidak ada lagi nanti bantah-bantahan di sana. Saya belum datang, ada yang ngingetin saya, ya Allah. Kalau udah kayak gini, semua bukti terpampang jelas ada di Al-Quran, terus kita masih mau ngapain gitu? Logik? Akal kita sehat? Terus kita nggak mau baca gitu Quran? Masuk akal itu? Terus kita nggak mau ngikutin gitu apa yang ditunjukkan di Quran dan hadis? Kita sehat. So guys, ayolah. Back to Allah. Back to Allah. Back to Allah. Kalau masih ada yang diizinin nyimak sore ini sama Allah,
Ada yang ke kamar mandi, ada yang nggak bisa hadir hari ini. Mungkin Allah punya rencana lain. Tapi bagi yang hadir hari ini, saya kok ngerasa seakan Allah tutup mata dengan dosa-dosa kita dan terus ngundang kita balik. So, sudahilah kesesatan kita, Besti. Sudahilah main-mainnya. Main boleh, senang-senang boleh. TikTokan ya boleh. Tapi jangan lupakan, kita ini hamba Allah juga. Sederhana kok Allah mintanya, manut aja. Gak susah. Bahkan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah aku kalau sholat 5 waktu dan saya nggak nambah dengan ibadah lain, saya akan masuk surga? Ya. Apakah saya kalau puasa Ramadan ya Rasulullah dan saya nggak nambah dengan puasa lain, saya masuk surga? Ya. Sesederhana itu Islam. Sesederhana itu agama langit yang Allah turunin. Dan kalau udah sampai sejelas ini, seterang ini cahaya Allah disajin sore ini, dan kita masih nggak ada keinginan berubah, mungkin kita mainnya kejauhan. Mungkin kita lagi keracunan. Mungkin kita lagi mabok sama dunia. So kawan-kawan, control yourself. Control yourself. Jadilah avatar gitu loh. Bukan menguasai 4 elemen, tapi kuasailah diri sendiri. Banyak orang hidup tuh nggak sadar hari ini. Itulah kenapa ada puasa Ramadan. Salah satunya biar sadar. Lagi puasa nih, mau makan, kan gue lagi puasa. Sadar dia nahan. Nahan itu menimbulkan kesadaran. Mau minum, gue lagi puasa. Mau buka yang nggak bener, biasanya langsung otomatis gitu kan. Autopilot langsung lihat aja, makan aja. Semua ketahan dengan kesadaran. Jadi puasa nimbulin kesadaran. So control yourself. Yuk sekarang saya minta keluarin kertas. Keluarin kertas sama pensil atau pulpen. Silakan. Bagi yang ingin berubah, bagi yang ingin punya hidup yang lebih baik, saya kasih waktu 1 menit. Silakan kalau mau ngambil. Di handphone boleh nggak Mas? Boleh. Silakan. Maka kawan-kawan, we must do something. Jangan-jangan ini adalah perubahan terakhir, waktu terakhir. Ya, nggak sampai wabalikna Ramadan, nggak sampai ke Ramadan. Ya. Yuk, Bismillah. Saya minta teman-teman bikin 4 kuadran. Bikin 4 kuadran. Mau digaris boleh atau sekedar kasih kategori juga boleh. Ini ngomongin personal dulu ya, bukan tim. Ngomong personal. Personal sebagai karyawan atau distributor Alwa atau owner atau siapapun jabatan teman-teman semua, dan juga personal sebagai hambanya Allah. Oke. Di kotak pertama saya minta teman-teman tulis kira-kira dari hidup teman-teman sebagai hambanya Allah dan juga sebagai profesional, orang profesional, apa yang mau dihilangkan? Apa yang mau teman-teman hilangkan? Nanti di kotak kedua, saya sekalian aja deh buka 4. Nanti saya kasih waktu buat ngerjain. Di kotak kedua, apa yang mau dikurangi? Baik itu sifat gitu ya. Kita ngomongin be dan do. Be dan do. Karakter yang mau dihilangkan apa? Habit buruk itu do. Yang mau dikurangin apa? Dihilangkan apa misalnya? Be dan do yang teman-teman isi sebagai hambanya Allah dan sebagai orang profesional ya. Dikurangi apa habit, mindset yang mau dikurangi, attitude buruk yang mau dikurangi sebagai hambanya Allah ke atas dan juga ke samping sebagai orang profesional di bisnis. Dunya apa yang mau dikurangi, lalainya misalkan. Saya mau ngurangin jam begadang saya, soalnya itu yang bikin subuh saya telat misalkan, gitu kan. Silakan. Apa yang harus dikurangi? Apapun yang terlintas tulis. Apapun yang terlintas tulis. Yang ketiga adalah apa yang teman-teman pengen tingkatkan ba'da ini. Selesai kajian ini, apa yang pengen ditingkatkan?
Dan yang terakhir, sekalian aja saya buka, apa yang teman-teman pengen ciptakan di hidup teman-teman. Pengen di-create, habit baru yang pengen di-create, mindset baru yang pengen di-create sebagai hambanya Allah ke atas dan sebagai makhluk profesional ke samping. Silakan teman-teman isi, saya kasih waktu. 4 inilah yang akan mengantarkan kita nanti kan kawan, kepada sesuatu yang lebih baik. Ngomongin dihilangkan sambil ya, silakan dengerin aja soal saya. Apa pola pikir yang pengen dihilangkan? Mungkin mindset yang salah, pemalu, merasa nggak mampu, itu mau dihilangkan misalnya. Apa kebiasaan buruk? Ini do-nya, tadi B-nya, sekarang do-nya. Apa kebiasaan buruk yang mau dihilangkan? Sebagai hamba Allah misalnya, nunda-nunda sholat. Saya mau hilangin itu. Sebagai orang profesional, apa yang mau dihilangkan? Do-nya. Saya mau menghilangkan sifat buruk saya, nyala-nyalahin orang. Apapun yang terlintas, nggak ada bener, nggak ada salah. Saya takut salah nempatin di kotaknya mas. Udah, nggak usah dipikirin, isi aja dulu. Kalau ditingkatkan, artinya sudah ada yang baik, pengen lebih dijadiin baik lagi. Kalau diciptakan, memang ini belum ada di diri kita, di hidup kita. Kita pengen ciptain itu. Apa yang pengen dihilangkan, apa yang pengen dikurangi, apa yang ingin ditingkatkan, apa yang ingin diciptakan. Dan sadar nggak sadar, teman-teman lagi nulis begini, teman-teman lagi ngobrol sama diri sendiri sebenarnya. Selama ini jalan-jalan aja, nggak tahu ya. Kita nggak tahu diri kita sendiri. Ya, ini harus dihilangkan. Iya, ini harus dikurangi nih. Ini kan soalnya ini ganggu banget produktivitas saya sih. Iya, ini udah baik nih. Saya punya sifat baik ini, punya agenda baik ini. Saya tingkatkan. Atau sebenarnya kalau ini dibikin, saya lebih baik. Nah, ciptakan. Baik, saya kasih waktu 10 detik lagi. Gak apa-apa, nanti bisa dilanjut. Baik, kawan-kawan. Gak apa-apa, dicukupkan dulu. Sekarang perhatikan apa-apa yang sudah teman-teman tulis sendiri. Perhatikan. Baca lagi. Baca sendiri tulisannya. Dan sambil dirasa, muncul apa di hati?
Minimal teman-teman jadi mengenal diri sendiri sekarang. Ya. Iya ya. Ini kalau sudah tertulis obvious gitu ya, udah jelas apa yang harus dihilangkan karena tertulis, apa yang harus dikurangi tertulis, apa yang ditingkatkan tertulis, apa yang diciptakan tertulis. Teman-teman jadi clear. Jadi mau ngapain setelah ini? Kalau untuk urusan melakukannya, saya serahkan ke teman-teman sendiri karena waktunya nggak cukup. Tapi yang jelas teman-teman minimal dapat kesadaran tentang diri sendiri sekarang. Yang atas, 2 kolom di atas itu hal negatif yang sebisa mungkin ditiadakan. Kalau yang bawah itu hal-hal positif, 2 kuadran positif. Kalau kita bisa ngurangin yang negatif, naikin yang positif, dahsyat kawan-kawan. Ibaratnya nih, nuang air ke ember. Positif tuh. Tapi lobang-lobangnya kayak kemarin tuh pas belajar Amazing Cash Flow ya, bolongnya nggak ditambel, negatifnya nggak dikurangin, habis. Tapi kalau ditutup tambel, nih harus dihilangkan. Saya berupaya hilangin ini. Saya berupaya ngurangin ini. Terus saja upaya terus. Itu lama-lama nambel, positifnya lebih digedein lagi. Keberlimpahan insya Allah. Negatif dan positif ini terangkum dalam satu ini. Terangkum dalam satu doa ini. Ngilangin negatif, nambahin yang positif. Doa yang diajarkan langsung sama Allah. Doa yang diajarkan langsung, dititipin. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Allah talaki, fatalaqqa di Al-Baqarah 47 kalau nggak salah. Setelah Nabi Adam salah gitu, Allah nunjukin cara baliknya. Allah mau ngobatin, Allah mau ngilangin surat tilangnya. Kita kan lagi banyak kena tilang sekarang ya. Mungkin ada yang disita motornya. Dalam arti tidak sesungguhnya. Masalah-masalah. Dan Allah ngajarin kalimatnya langsung. Adam, aku titipkan kalimat ini ke kamu untuk kamu tobat dan agar ini diikutin oleh orang-orang kesudahan, cucu-cucumu, anak cucumu, keturunanmu, agar mereka tahu cara pulangnya. Kalimatnya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, Allahku, kami yang udah zolimin diri kami sendiri, gak bisa ngontrol diri sendiri ya Allah. Zolim, ninggalin sholat, zolim, pelit sedekah, zolim, jahatin orang ya Allah, zolim, datangnya telat mulu ke kantor ya Allah, zolim, males-malesan nyanyain waktu yang udah kantor bayar buat saya ya Allah, zolim, gak ngebina tim saya ya Allah, saya yang zolim pada diri sendiri. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, ngilangin yang negatif kami ya Allah, 2 kuadran atas, dan Engkau gak memberi rahmat kepada kami ya Allah, 2 kuadran bawah, niscaya kami ini termasuk orang-orang yang rugi, ember bocor sampai habis. Dan Allah bilang, siapa yang baca doa ini dengan sepenuh kesadaran, apa yang disadarin? Dia sadar bahwa semua yang kejadian di hidupnya, kesulitan yang dihadapin, karena dia sendiri. Dia menyadari bahwa dia salah dan dia sadar minta diampunin, butuh pengampunan ya Allah, ngilangin negatifnya. Dan dia sadar juga butuh rahmatnya Allah, ngencengin positifnya. Dan dia berupaya juga ngilangin negatif dan positifnya dia ditambahin. Maka kata Allah apa? Fataba alaih. Fataba alaih. Maka Allah terima taubatnya. Pakainya fa, bukan summa. Beda, fa sama summa. Fa itu maka, summa itu kemudian. Kalau summa itu masih ada proses panjang gitu. Summa.
Tapi kalau fa langsung diampunin sama Allah. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Allah ngasih rahim nanti ke dia. Kawan-kawan, mungkin ada yang mikir begini, yalah mas, doa mah iya doa mas, tapi kan juga harus benerin. Iya betul, tapi jangan sampai pemikiran itu membuat kita mengabaikan doa. Itu saya pernah mengalami kondisi gitu. Apa sih doa? Itu doang. Tapi sudah mulai hari ini ada fadilah doa. Rabbana wa anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya yang salah, saya yang zalim. Kalau Engkau nggak ampunin ya Allah, ngilangin sifat buruk saya dan efek-efek buruk yang udah datang dan akan datang, dan Kau nggak rahmatin, saya ini hancur ya Allah. Dan teman-teman, saya pakai ini doa ini untuk didik anak. Anaknya membaik sendiri. Saya pakai ini untuk bina timnya jadi solid. Masya Allah. Inilah memang ada dunia yang nggak bisa kita logikin semuanya. Dan doa ini ngajarin kita di kalimat awal, Rabbana zolamna, saya yang zolim kepada diri sendiri. Kalau dalam bahasa ilmu manajerial, ini ngomongnya locus focus internal, not locus focus eksternal. Jangan ngelihat salahnya dia, kemudian saya jadi gini. Tapi karena saya, ini jadi kondisi ini begini, apa yang bisa saya rubah? Gitu ya, kawan-kawan ya. Dan sebagai penutup, saya memutarkan satu buah video. Ini menguatkan dari doa ini, kawan-kawan. Dan ini nguatin ikatan kita semua. Bismillah. جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه ويقول يا رب يا رب، فأردهما فتقول الملائكة إنه ليس أهلا لتغفر له، فأقول ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة، أشهدكم إني قد غفرت لعبدي. جاء في الحديث إنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يا رب، فتحجب الملائكة صوته فيكررها يا رب، فتحجب الملائكة صوته فيكررها في الرابعة فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. يا ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصيني، فإذا رجعت إلي تبت عليك، فمن أين تجد إلها مثلي؟
وأنا الغفور وأنا الغفور الرحيم. عبدي أخرجتك من العدم إلى الوجود، وجعلت لك السمع والبصر والعقل. عبدي أسترك ولا تخشاني، أذكرك ومن ذا الذي يقرع بابي فلم أفتحه له، ومن ذا الذي يسألني ولم أعطيه. أبخيل أنا فيبخل علي عبدي، يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية. Banggakan kawan, yang aku lagi punya keinginan, yang aku lagi punya masalah, yang aku lagi pengen perbaikan hidup, yang aku bisnisnya pengen lebih lancar lagi, yang aku pengen punya anak, maka ketahuilah, tiada kemenangan tanpa ketaatan. Tiada kemenangan tanpa ketaatan. Maka taatlah di setiap tempat dan waktu pada Allah Rabb kita. Sebisa mungkin, semaksimalnya. Niscaya hidupmu penuh cahaya dari Allah nanti. Dan satu, mulai hari ini yang harus dirubah, misalkan, atau diperbaiki, titipan saya lah, dari 4 kolom tadi. Sebagai hambanya Allah, perbaikin hubungan dengan Allah melalui sholat. Perbaikin hubungan dengan Allah melalui sholat. Insya Allah cahaya Allah pasti. Itu aja kan kawan dari saya. Sebagai informasi, itu adalah sebagian materi juga dari training saya yang terbaru. Ini Get the Miracle. Ini udah masuk batch 2. Kalau PPA udah 2.500 batch. Ini gak bisa terlepas dari training PPA. Jadi training wajibnya alumni. Bukan karena saya yang bikin training, bukan. Tapi antara iman dan takwa ini gak bisa lepas. Nah besok pagi nih trainingnya. Besok pagi. Seharian full kalau mau ikutan. Linknya bisa di bawah tuh. privateclassppa.id _ GTM strip 2 _ lagi. Itu aja kawan-kawan. Jazakumullah khair. Semoga ada manfaatnya. Dan saya juga dapat manfaatnya. Karena ini semua dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Randy, luar biasa. Hari ini kita disadarkan kembali dan diingatkan kembali ya. Hal yang mungkin biasa kita lakukan gitu ya. Yaitu sholat itu. Hal yang kita lakukan, tapi kadang-kadang kita nggak tahu why-nya tuh itu kenapa sholat gitu. Kenapa kita harus melaksanakan sholat itu? Misal yang penting sholat, jalan gitu kan ya, mau tepat waktu atau tidak gitu. Itu yang sering terlupakan dengan itu why-nya. Ya, alhamdulillah hari ini saya pribadi, mungkin teman-teman juga banyak mendapatkan insight ya, dapat mendapatkan ilmu yang luar biasa. Memang yang butuh itu kita loh sebenarnya, bukannya Allah gitu. Kita tuh sebagai hamba bukan pencipta gitu. Yang
Kita sholat tuh karena kita tuh yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Gitu. Ya, untuk teman-teman semua, para karyawan, ya, mungkin karyawannya, distributor juga, semuanya ada di sini. Kita bareng-bareng tingkatkan lagi sholatnya. Kita bareng-bareng, kita soleh bareng-bareng, ya. Kita taat dimanapun kita berada, gitu kan ya. Nggak perlu ada CCTV segala macam yang melihat kita, kan CCTV-nya Allah kan ada dimanapun gitu ya. Jadi, dimanapun, kapanpun, ya, yang paling penting kunci utama itu taat gitu. Apalagi sholatnya gitu kan. Masuk kan di kita sendiri ada ini ya, ada sanksi soleh bareng itu. Sebenarnya bukan Mas Eko mau gimana sebenarnya. Salah satunya ya untuk kita merubah biar kita bisa soleh bareng-bareng lah gitu. Supaya kehidupan kita lebih baik gitu ya. Cahaya sama Allah gitu. Semoga hari ini kita dapat tambahan wine, big wine-nya, justru ini big wine-nya gitu ya, big wine-nya. Yang mungkin selama ini Mas Eko nggak bisa menyampaikan nih ke teman-teman, tapi alhamdulillah hari ini disampaikan sama Ustadz Randy langsung. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi big why kita semua yang ada di sini untuk saling mengingatkan juga, untuk meningkatkan kekatan kita juga. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Dari saya dulu deh, Ustadz Randy. Ini terkait dengan kalau tadi kan kayak sholat ya di awal waktu, sholat tepat waktu gitu kan ya. Kan ada hubungannya juga dengan kita itu kebiasaan gitu ya, terbiasa menunda, terbiasa untuk udah kerjaan lu beresin deh gitu, tanggung gitu kan ya. Atau kalau saya sendiri nih jujur gitu kan, mau masih azan gitu ya, belum siap-siap gitu. Ntar belum koma, santai dikit lah gitu. Belum takbir gitu. Belum salam gitu kan ya. Sering kejadian seperti itu gitu kan. Kita kadang-kadang kebiasaannya itu ya biasa jelek gitu kan ya. Bagaimana sih Mas untuk kita itu merubah kebiasaannya seperti itu, atau mungkin dari teman-teman juga ada yang merasa ya mumpung masih ini juga deh, masih jam 1 misalnya, nantilah zuhur kan sampai jam 3 misalnya, entarlah gitu. Gimana sih Mas supaya kita tuh merubah kebiasaan? Itu sih yang paling penting. Saya sendiri seperti itu gitu kan. Bentar masih azan ini gitu kan ya, belum qomat, belum takbir, belum salam gitu ya. Ujung-ujungnya masbuk kan ya, tinggal rakaat terakhir baru kita ikut sholat. Nah ini sih yang mohon untuk sarannya gitu, Ustaz Randy. Alhamdulillahnya Islam itu tuh mudah banget. Kalau tadi kan amalan apa yang paling dicintai? Sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Artinya apa sholat pada waktunya? Ya kalau zuhur, sholatnya di zuhur. Jangan di asar. Beda sama sholat di awal waktu. Ini pada waktunya. Jadi kalau jam 2 masih pada waktunya juga nggak? Sholat zuhur. Masih. 2:30 masih nggak? Masih. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Ini ada dalil pembenaran nih dari Mas Randy pada waktunya. Ya udah, saya jam 3 masih pada waktunya kok. Kurang 5 menit juga. Kawan-kawan, beda. Allah juga Rasulullah juga bilang itu dicintai Allah. Yang lebih dicintain di awal waktu. Kalau mau dapat yang bener-bener cinta di awal waktu. Beda nggak? Contoh gini, kita ada anak 2, kita bawa coklat. Siapa yang mau coklat? Yang satu lari dengan gembiranya. Abi, saya Abi, aku bi. Sambil goyangin badan kita, Abi, buat aku lah, please. Anak yang satu main PS. Terus ngeliat kita cuma gini. Taruh aja di atas meja, ntar saya makan. Anda lebih suka ngasih ke siapa coklatnya? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Karena antusias. Jangan-jangan kita belum dikasih coklat sama Allah. Karena kita nggak seantusias itu datang. Nanti aja. Beda. Namanya orang jatuh cinta itu kan bukan malah
nanti-nanti, tapi nunggu, iya nggak? Saya udah mau ketemuan nih, saya udah mau ketemuan nih. Ih, kapan ya? Itu jadi parameter makanya sholat kita. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya mengubah habit ke sana gitu. Maka teman-teman, lakukanlah yang kecil tapi istiqomah. Lakukan hal kecil, perubahan kecil, asalkan istiqomah. Itu bahkan dijelasin lewat 300 lembar halaman buku James Clear, The Atomic Habit. Lakukan satu perubahan kecil 1% tiap harinya, nanti kita jadi lebih baik. Simpelnya adalah, sekarang nih habis dimotivasi misalnya, habis dengerin kajian hari ini, wah semangat, besok saya tepat waktu langsung, saya pengen gini. Saya malah ngomong pelan-pelan. Nanti kalau langsung sedrastis itu, dan teman-teman masih ada yang teman-teman harapkan dari perubahan drastis itu, nanti jadinya malah kecewa dan akhirnya malah ninggalin sama sekali. Entar aja, balik lagi. Mendingan lakukan hal kecil tapi konsisten. Contoh paling kecil. Pas dengar azan nih, diem. Itu dulu coba. Gak usah sholatnya dulu nih. Kalau mau diperbaiki, dengar azan, diem. Jawab azan sepenuh hati. Udah itu aja dulu. Terus sholatnya gimana, Mas? Itu aja dulu. Saya nggak ngomong itu aja, tapi itu aja dulu. Nah, itu teman-teman ngerasain deh. Pas mulai jawab azan, nanti ada dorongan tuh. Saya udah jawab, terus bawaannya jadi pengen enak nih, pengen sholat nih. Langsung gitu bisa ya. Tapi kalau di awalnya aja udah lost, kita nggak dapet di situ, biasanya nanti balik lagi. Gitu ya. Jadi perbaikan dari mulai jawab azan dengan khusyuk kecil dulu aja. Itu dulu Mas Eko. Kalau banyak teori, banyak banget teori, tapi itu dulu lah. Teman-teman yang lain, Suaranya nggak jelas ya? teman-teman ada yang mau nanya Oh, oke. dari teman-teman karyawan atau distributor boleh semuanya mau nanya. Kalau terkait dengan ini sih Mas, saya tanya lagi sih. Terkait dengan hal-hal yang kan katanya kan suatu yang terbiasa itu kan dimulai dari yang terpaksa gitu ya. Dan terpaksa itu dimulai dari terpaksa gitu. Jadi apa ya? Terkadang kita itu butuh dipaksa dulu gitu Mas, dipaksa dulu. Dan nanti rasanya kok berat ya jadinya terpaksa. Tapi lama-lama jadi terbiasa. Nah, konsep ini benar gak sih Mas Rani, menurut Mas Rani sendiri gitu? Iya, saya ngomong langsung iya, betul. Jadi untuk beberapa, bahkan kita harus, itu kan sebenarnya memaksa diri kita berubah juga kan. Yang tadi saya kasih jawab azan, itu kan memaksa juga sebenarnya. Bahkan kalau di kantor saya, teman-teman, di beberapa entitas kantor ekosistem, itu kita nilai sholatnya. Kalau dia masih berantakan, kita kasih waktu malah. Mau berubah enggak? Karantina dulu ya, sekian lama ya. Kalau enggak berubah juga, ya nggak apa-apa. Berarti bukan habitnya di sini, mohon maaf. Gitu. Kalau saya langsung sampai segitunya Mas Eko, bikin sistem malah. Tak bikin sistem, setoran di JFOA Riyadhah itu, nanti bisa terkontrol dari sana. Fake it, dan make it. Paksa dulu, bohong-bohongan dulu, dipaksa dulu. Yang penting nanti jadinya jadi habit. Itu juga boleh, bagus juga. Apalagi untuk sholat ya. Sholat 5 waktu. Kalau untuk tahajud, nanti bolehlah kasih perubahan kecil. Tapi kalau untuk sholat, itu nggak bisa. Langsung lah gitu. Itu harga mati. Sampai Abu Bakar aja kan, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak sholat 5 waktu. Ya, simpelnya gitu. Untuk kebaikan dia sendiri sih, padahal ya. Siap, terima kasih Mas Dewa. Siap-siap nih ya. Oke, teman-teman,
karyawan kan kemarin sudah disampaikan juga ya terkait dengan absensi soleh bareng ya. Bulan lalu kita udah mulai ngeluarin SP1 tuh Mas Randy, kita udah mulai terapkan gitu kan ya, untuk yang tidak ngisi aja tidak gitu kan ya, yang ngisi absen aja tidak gitu. Untuk bulan ini SP-nya akan keluar untuk yang tidak mencapai KPI dari absensi soleh bareng gitu. Ya, tadi Mas Randy Ustadz ini sudah sampaikan ke kita ya, kita mau membangun ekosistem. Ini salah satu kuadran saya nih Ustadz Randy, yang di bagian kanan bawah itu yang diciptakan adalah menciptakan budaya Islami gitu ya, budaya Islami yang mendarah daging gitu kan ya. Ya tadi mungkin kata lainnya ekosistem gitu ya Mas ya gitu. Di kantor gitu kan ya, di lingkungan kantor. Nah ini akan kita coba terapkan juga di Alwa Corporation gitu kan ya, melalui salah satunya dengan adanya absensi amal soleh atau soleh bareng ini gitu. Ya di mana kita akan tegas gitu untuk mengeluarkan surat peringatan apabila teman-teman itu tidak mencapai KPI. Karena dari bulan Desember, Januari, Februari itu kita belum ngeluarin surat peringatan tapi atas KPI, tapi surat peringatan untuk tidak yang mengisi absensi. Nah, mulai Maret ini dan seterusnya kita akan mulai keluarkan surat peringatan untuk yang tidak mencapai KPI. Gitu. Jadi KPI-nya itu bukan hanya sholat 5 waktu, tapi lebih ke sholat di musola itu berjamaah gitu. Jadi biar lebih terbiasa aja gitu untuk sholat 5 waktunya itu di musola atau berjamaah. Lebih kurang seperti itu sih Mas Randy. Ini sambil pengumuman. Mantap. Saya sambil pengumuman ini ke teman-teman karyawan. Mantap. Kok kayak gitu sih Mas, sebegitunya? Allah aja sebegitunya kan, kalau enggak di neraka kan simpel gitu. Kita hanya berupaya gitu ya Mas untuk menciptakan ekosistem sih, itu aja sih, supaya Allah ridho lah sama kita, Allah memberikan cahaya kepada kita, kepada kapalnya Allah Corporation ini itu, biar saya soleh bareng-bareng lah gitu. Itu sih Mas, ya mungkin nanti akan ada konsekuensi macam-macam ya, kita nggak tahu gitu kan. Tadi kata Mas Randy, ya mungkin belum pantas untuk di ekosistem ini ya, mungkin itu akan terjadi juga. Cuman itu kan kita milih mana nih, mau wahyu atau nafsu kan ya, materinya di awal kan gitu. Mau wahyu atau nafsu? Kalau wahyu ya ikut sama Allah, tapi kalau nafsu ya ikut pada keinginan manusia kayak gitu. Itu sih Mas Randy. Makasih banyak sebelumnya Mas Randy untuk materinya sampai hari ini. Mungkin dari sampai sini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Berni? Mas Hardi ada nggak ya? Mas Hardi nggak ada ya? Oh lagi di Savana. Ya, Mas Ade cuti. Mas Anjar izin dulu lagi ngejar pengiriman. Sukma juga cuti. Ada yang mau tanya teman-teman yang lain? Distributor ada siapa aja nih? Mbak Mei, Mbak Nika, Mbak Nisa, Mbak Jingga, Mbak Eka, Mas Kris, Mas Min siapa? Mas Kris juga ya. Ada yang mau tanya teman-teman? Atau sudah ini ya tertampar-tampar mungkin? Lihat ini tuh ya Allah banyak banget ternyata PR-nya gitu ya, bikin kuadran ini. Itu paling Ustadz Randy untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk materinya. Sekalian hari ini ada praktek juga ya, luar biasa. Saya kemarin udah ikut yang rekaman yang sebelumnya terkait dengan cash flow ya, amazing cash flow. Mungkin nanti perlu kita lanjutin ya untuk cash flow di pertemuan berikutnya. Itu kemarin bagus banget gitu kan ya. Mungkin perlu lebih dalam lagi bahas terkait materi itu. Untuk hari ini alhamdulillah kita dapat siraman rohani ya, siraman iman yang luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Randy untuk materinya. Semoga berkah, kita doakan semuanya teman-teman untuk Ustaz Randy, semoga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dilancarkan rezekinya, disehatkan keluarganya, semuanya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari kami Mas Randy, terima kasih banyak semuanya teman-teman distributor yang sudah hadir, teman-teman karyawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua makin sukses, insya Allah.
Halwa, distributor, karyawan, owner, semua makin Allah limpahin rezeki yang banyak ya. Insyaallah. Amin. Pamit. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Waalaikumsalam astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Belum.